Dan bukan cuma bagus, ya. Reviewnya pun sudah berapa nih, teman-teman? 17.000 review. Dan kalau kita mau lawan 17.000, kita baru jualan barang ini sekarang, terlambat. Ya. Nah, untuk riset produk sendiri, ya yang biasa saya pakai di luar dari website Shopee, TikTok dan lain-lain ya. Saya biasa pakai pertama itu saya pakai Google Trend ya. Google Trend itu satu website yang umum, semua orang boleh pakai. Itu sebenarnya buat buat tahu tren produk itu seperti apa pada umumnya ya. Nah, coba kita akan tes ya pakai Google Trend ya teman-teman ya. Google Trend itu seperti ini ya. Coba saya akan buka ya untuk Google Trend ya. Nah, Google Trend kelihatan ya. Google Trend itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di Google Trend ini, teman-teman tinggal klik trends.google.co.id ya. Di sini bisa kelihatan, misalnya saya bandingin dua dua hal ya, cari jas hujan sama cari mantel hujan ya teman-teman ya. Nah kalau lihat dari seperti ini, jas hujan itu secara tren jauh lebih tinggi daripada mantel hujan teman-teman. Jadi jas hujan sama mantel hujan itu sebenarnya adalah kata sinonim yang saya lagi pengen selidiki. Ya kan, saya ini kan seller jas hujan teman-teman ya. Jadi saya ini selidiki kenapa? Karena saya mau tahu nih, siapa sih yang nyari jas hujan? Saya kalau pakai kata kunci jas hujan dibanding mantel hujan, lebih bagus yang mana? Ya kan, ketika saya riset produk, saya kan pengen pasang judul produk yang bagus tuh mau jas hujan atau mantel hujan. Nah, saya pakai Google Trend. Ya, jadi Google Trend ini eh, untuk kita lebih tahu tren secara Google itu seperti apa. Nah, ini saya set di Indonesia 12 bulan terakhir dan penelusurannya saya penelusuran web ya, kategorinya semua kategori aja ya. Dan kita bisa melihat bahwa di Indonesia ini semuanya lebih fokus ke jas hujan ya. Dan menariknya, kalau kita lihat di Indonesia Timur ya, kata-kata jas hujan ini secara persentase lebih tinggi ya, jauh ya. Tapi ada di beberapa daerah yang kata mantelnya secara persentase itu lebih tinggi daripada daerah lain. Misalnya Sumatera Barat ya, mantel hujan bisa 29%, Sumatera Utara 22%, Aceh 26%, Riau 18%, ya. Ada tadi yang lebih tinggi mana ya? Oh ini nih, NTT 25% mantel hujan. Ya. Jadi ada daerah-daerah yang penggunaan kata mantel hujan itu lebih tinggi daripada daerah lain. Jadi ini sebenarnya ini kalau buat saya buat cari sinonim ya. Mau pakai kata jas hujan atau mantel hujan. Kalau saya pakai kata jas hujan itu biasanya cocok untuk daerah-daerah di Jawa ya dan di Pulau Kalimantan kalau saya mau lihat di sini ya. Tapi kalau saya mau ke arah Sumatera, ke NTT ya, ke arah Maluku, itu mereka pakainya mantel hujan. Ya, jadi strategi pemilihan kata kunci ini juga pengaruh dari riset kita, riset kata kunci ini seberapa kuat. Bahkan kita bisa melihat di sini ya, detailnya seperti apa. Oke, next ya. Misalnya kita sekarang mau cari kata labubu deh ya. Labubu. Oke, labubu kan kemarin lagi viral banget ya. Kita bisa melihat ya, dari grafiknya, labubu itu dari tahun lalu itu nggak ada yang bicarakan sama sekali. Nggak ada yang cari ya. Sampai dia mulai naiknya kapan? Labubu itu mulai dicari, mulai boom itu ketika bulan ya awalnya itu awal Agustus. Labubu ya. Awal Agustus, awal enggak. Naiknya itu mulai Juli. Pertengahan Juli naik, naik sampai tiba-tiba dia peak interestnya ketika semua orang ngomongin di 15 sampai 21 September ini sampai 100% peaknya. Jadi yang cari itu kalau peak itu banyak banget untuk kata-kata Labubu ya. Dan sekarang ini memang udah turun kata Labubu ya, udah mulai turun, tapi masih stabil di angka 47 ini dari 100 ya. Jadi bisa dibilang sekarang nggak mati ya, yang pasarnya masih ada, tapi memang udah nggak seramai ketika peaknya kemarin. Nah, kita kalau sebagai seller lihat ini kayak gimana? Ini kalau kita sebagai seller ya.
kita sebagai seller lihatnya kayak gini sih guys. Jadi kalau teman-teman mau jual Labubu, paling bagus ketika lagi peak ini, lagi mau naik ini, teman-teman udah punya barangnya, udah mulai tes. Dan peaknya ini teman-teman harus ada barang sehingga teman-teman bisa supply dari demand yang ada di masyarakat, ya. Dan ketika udah mulai turun kayak sekarang, ini kan turun ya. Ini udah siap-siap mengamati sehingga teman-teman bisa cepat-cepat exit karena biasanya kalau udah pasar udah turun, ini ada berapa faktor. Biasanya pertama, barang tuh udah banjir. Ya, teman-teman tahu kalau Labubu ini barang palsunya udah banjir banyak banget ya. Yang kedua, ketika barang banjir, perilaku pasar adalah mereka mulai banting-bandingan harga ya. Dan yang ketiga, kalau udah mulai banding-bandingan harga berarti jualnya marginnya kita udah nggak enak guys. Ya udah nggak enak. Jadi eh, kalau dibilang momen yang paling pas ketika untuk riset produk ya dan untuk tahu masuknya kapan, kita harus masuk ketika awal-awal tren itu dibuat dan mulai naik. Ya, teman-teman bisa 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 lihat, bisa pakai Google Trend di sini atau mau langsung join Zoom-nya, kita ada di website Data Pinter, link Zoom-nya datapinter.com, teman-teman bisa bisa cek di sana ya. Nah, di sini ya. Jadi seperti ini Labubu ya. Nanti kita akan coba cari di websitenya Data Pinter ya, teman-teman ya. Coba ya kita coba cari di website Data Pinter. eh, Ya, kita akan cari di website di riset produk. Sekarang kita cari Labubu. Ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, website data pinternya komen ya, teman-teman ya. Jadi kita cari Labubu di riset produknya eh, di data pinter, langsung di riset produk Shopee, ya, data pinter ini. Apa yang nanti kita akan lihat di sini, siapa aja seller yang menjual Labubu saat ini, dan pasarnya seberapa gede. Wow, ya, yang jual Labubu itu omsetnya dari 60 produk teratas ya. Omsetnya itu 6 miliar guys. 6 miliar ya. Lumayan ya. Lumayan ya. Dan yang paling tinggi adalah ini nih ya. Data Pinter tuh enak banget. Jadi kita tuh dikasih satu tabel di mana di tabel ini kita dengan jelas nih kita bisa melihat bahwa yang mana yang paling rame. Yang paling rame yang jualan Labubu itu adalah wow 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 ini keren ya. Ini kita keren 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 keren. Oke. Yang ini ya guys ya. Gantungan tas Labubu blind box kita cari. Kita cari. Nah, gantungan tas. Aduh, aduh, aduh. Wah, ini ada video. Oke ya. Gantungan tas Labubu blind box. Jadi seller ini kita lihat dari halaman Shopee-nya aja ya. Jadi seller ini namanya tokonya Ahoki Shop di sini. Dia udah jual Labubu ini 6.291 unit per bulan. Ya, dia udah jual total 10.000 ya, omsetnya satu bulan tuh 500 juta dan harganya adalah 78.000 ya. Jual Labubu harga 78.000 itu harusnya KW ya, harusnya KW guys ya. Tapi dia cepet banget. Lihat nih ya. Produk ini baru dibuat September 27 September 2024 dan omsetnya saat ini itu 490 juta per bulan dari produk ini aja. Ya. Jadi ini adalah cara untuk baca tren dan trennya sekarang naik tapi naiknya cuma 4%. Jadi nggak bisa dibilang wow banget, tapi kalau saya sih nggak mau ya. Saya melihat gila ini ada yang jual 7.500 ya ini udah ya. Nah, salah satu yang menarik dari data pinter ya teman-teman kita lagi bahas datapinter.com ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat linknya di Zoom-nya itu di web datapinter.com. Teman bisa lihat bahwa pertama yang kita bisa lihat bahwa variasi Labubu mana yang laku.
Nah, di sini kita bisa melihat eh, kayak kita menelanjangi sellernya langsung ya. Kita bisa melihat bahwa ini kan dia jualan banyak ya. Nih kita lihat ya. Dia kan jual banyak tuh ya. Ada yang V berdiri, V duduk, ya Labubu Mermaid, Labubu Halloween, segala macam, Labubu macam-macam lah ya. Nah tuh ya. Di sini kan kalau dari sini kan kita nggak bisa lihat ya, yang laku yang mana, ya, yang bagus yang mana. Apalagi kalau teman-teman mau 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 jual produk yang sama ya. Yang mana sih varian yang dicari orang? Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini data pinter. Ini ternyata yang paling laku daripada semuanya adalah yang total terjualnya paling banyak adalah V1 berdiri dan V2 duduk. Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang paling laku nih. V1 berdiri dan versi 2 duduk. Yang versi satu berdiri itu yang 78.000 guys. Ya. Dan versi 2 duduk ini yang 99.000. Yang lainnya ternyata lebih mahal 165 ya. Pantesan ya. Yang laku yang murah guys. Ya. Orang cuma asal punya doang, yang penting nggak FOMO ya teman-teman ya. V1 berdiri, yang lainnya V1 Soy Milk New. V1 Soy Milk New yang ini ya, yang 90.000 ya guys ya. Jadi yang laku yang 90 ribuan kalau Labubu. Teman-teman kalau pikirin gue pengen udah dapat KW-nya nih ya, pengen masukin ke Indo, pengen produksi misalnya, tapi kemungkinan sih impor ya, barang impor nih guys ya. Pengen impor tapi modalnya aja udah 75.000. Nah, menurut saya pikir-pikir guys. Teman-teman kalau modalnya 75.000, mau lawan seller yang udah jual 90.000 di sini, udah nggak mungkin ya. Karena marginnya nggak cukup, dan hargamu udah nggak bersaing, kamu lawan seller yang penjualannya udah banyak, udah 5.000, 6.000 per bulan, reviewnya juga bagus, 4,8, dan penjualan udah 10.000 plus, ya. Apalagi toko ini juga toko besar, ya. Toko besar dari mana, ya, Om? Kita cek ya. Ini kita kan udah tahu nih, ya, tokonya ya. Ini kita tadi lihatnya gampang nih, kita bisa tinggal riset yang lain. Kita tinggal riset toko, ya. Toko yang tadi, selain Labubu ini, dia jual apa lagi sih? Ya, dia jual apa lagi sih ya? Dia jual, nah ini lihat, nama tokonya Ahoki Shop, ya. Selain Labubu tadi, dia jualan apa lagi? Tapi kalau tadi saya lihat, ini tokonya jual boneka semua ya guys ya. Jualan boneka di Shopee, jualan fancy lah ya. Selain boneka ada jualan. Bisa berapa sih ya? Wah ini jual barang Christmas juga nih ya, kayak bagus ya. Nah ini tokonya ya. Wow, mantep ya tokonya ya. Dari Labubu tadi 500 juta, dari barang yang lain berapa? Mari kita cek omsetnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat ya. Ini kalau mau cek omset di data pinter, teman-teman harus klik more, load, lihat lebih sampai habis ya, teman-teman ya. Karena kalau nggak dilihat lebih sampai habis, nanti nggak bisa kelihatan omset yang ada di data pinter ya di sini ya. Ya, teman-teman lihat lebih sampai habis. Nah, ini karena barangnya banyak, eh, saya juga kesulitan buat tahu omset realnya, tapi nggak apa-apa. Ini kira-kira aja, omsetnya kurang lebih 2M ya. Toko yang jual Labubu ini omsetnya 2M ya. 2M, dan barang dia yang paling viral adalah gantungan tas Labubu ini tadi ya. Yang sebulan itu penjualannya 6.200, omsetnya 500 juta. Barang kedua, kalau teman-teman mau ikutin yang ini kedua ya. Mainan game anak Pop It. Kok hilang? Nah, ini ya. Mainan game anak Pop It yang mana ya? Nah, ini nih ya. Ini guys ya. Mainan game anak Pop It Electric Fast Push Puzzle Game. Oh, ya 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 ya. Iya ya ya. Ini kayaknya anak gua ada nih ya. Oh, ada nih. Murah banget ya. 28.000 sampai 38.000. Jadi kayak mainan Pop It gitu ya. Yang Pop It terus ada bunyi-bunyinya gitu ya. Nah, ya. Jadi mainan ini lagi masih rame ya. Dia udah uploadnya Juni 20, 2023. Trennya 280% lagi naik. Penjualan satu bulannya 12.000. Wow, banyak ya.
Baik ya guys ya. Iya. Walaupun udah lama tapi masih bagus. Nah, teman-teman bisa lihat data variasi produk. Jadi kita nggak pakai nebak-nebak ya, data pinter ya. Teman-teman bisa tahu nih dari antara semuanya yang paling naik yang mana. Ya, wah, oh, banyak banget ya variasinya ya. Yang paling rame itu variasi yang mana ya? Ini ya, Lotso level 999 dan terjual 2.600. Bear coklat sama Kuromi ya. Lotso Kuromi tadi ya. Kuromi ini Lotso mana ya Lotso ya? Ini nih, Lotso ini sama Bear coklat. Bear coklat ini ya. Oke, jadi tiga ini kalau teman-teman mau ikutin produknya, kalau ketika teman-teman mau ngimpor sendiri ya bisa dapat harga lebih murah, silakan ya. Boleh dimainin. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, nggak bisa lawan harganya, jangan ya teman-teman ya. Karena sekali lagi sellernya udah punya penjualan yang bagus sekali dan bukan cuma bagus ya. Reviewnya pun sudah berapa nih teman-teman? 17.000 review. Dan kalau kita mau lawan 17.000, kita baru jualan barang ini sekarang, terlambat. Lebih baik kita cari barangnya dia ya di toko ini yang masih bisa kita riset yang mana nih ya. Oke? Ya. Nah, saya akan ajarkan caranya.